Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma di season yang pertama, di episode ke-99. Di episode sebelumnya, Kang Dagol menceritakan di padepokan Kiri Luhur telah berkumpul Raden Tirta, Jaka Suma, dan yang lainnya. Kemudian disusul pula oleh Ki Jaladri dan Raga Sukma, namun dalam keadaan menyamar. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mangga Kak Sadayana, cara ketan. Ki Jaladri yang bersama Raden Tirta ditempatkan oleh pengurus padepokan tersebut di bangunan yang lainnya dari bangunan padepokan yang ditempati oleh Raden Tirta dan yang lainnya. Ketika sudah sampai di bangunan yang dituju, kemudian Ki Jaladri sedikit bertanya kepada seseorang yang mengantarkannya. Mohon maaf, saya mau bertanya, itu di padepokan sebelah sana lagi ada acara apa? Tidak seperti sedang latihan, tapi apakah mereka duduk-duduk saja sedang istirahat atau ada hal yang lainnya? Kemudian sang pengurus yang rupanya Ki Pitu Tea menjawabnya, itu ada Raden Tirta yang dengan seolah-olah saya anggap, mungkin saya pikir mereka itu adalah rekan-rekannya sedang berkumpul, tidak tahu ada urusan apa sebelumnya. Namun ya, namanya juga di Paguron ada anak murid yang sedang dites oleh gurunya. Sedang dites seperti apa? Ya itu mah saya tuh kurang jelas. Tapi sekarang Raden Tirta, ini mohon maaf ya, sedikit bocoran saja, tapi lucu juga gitu. Ya, diberikan ajian paku bumi, tapi tidak, itulah. Paku bumi, apa memangnya watak ataupun pengaruh dari ajian itu seperti apa? Itu kalau orang yang sudah terkena ajian paku bumi itu akan tidak bisa bergerak, ya maksudnya tidak bisa pindah gitu. Bergerak mah bisa, bicara mah bisa, makan juga bisa. Tapi kalau dia sedang terduduk, ya udah, dia tidak bisa bangkit lagi dari duduknya. Kalau dia berdiri, tidak bisa keluar dari tempat berdirinya. Kalau dia tertidur, ya sudah, rapat saja dengan bumi. Namanya juga ajian paku bumi. Jadi seseorang tersebut akan terpaku ke dalam bumi gitu. Sudah berapa lama yang dinamakan Raden Tirta itu terkena ajian paku bumi? Dari siang kemarin. Kurang lebih ini sudah tepung siang lah, tepung waktu, bahkan tak lebih. Kemarin itu kira-kira wanci manceran gitu, sekitar pukul 10 lah pagilah. Kalau sekarang kan sudah hampir tengah hari ini, jadi sudah lebih dari 1 hari 1 malam dia terkena ajian tersebut. Kasihan ya. Memang yang lainnya atau dia tidak bisa menolongnya? Ya, kalau ketagi ke rumah, salah satu watak ajian itu bisa terbuka kalau Raden ini bisa membuka 3 kunci pembuka daripada ini ajian paku bumi gitu. Seperti itu. Kamu sendiri apakah tahu ajian paku bumi atau penangkal ajian ini? Saya juga tidak tahu, tapi sebelumnya Raden Tirta sudah diberitahu cara-caranya. Hanya saja mungkin dia belum bisa membukanya karena katanya perlu 1 kunci lagi dari ketiga kunci itu. Ya, terima kasih atas ceritanya. Ya, sama-sama. Tunggu dulu sebentar di sini. Saya akan karena Tuan Guru lagi tidak ada di tempat. Nanti beliau akan segera datang. Biasanya kalaupun tidak ada orang yang memberitahunya, beliau sudah bisa datang, sudah tahu gitu
beliau mah saderung winara, sudah tahu segala sesuatu lah. Oh, saya percaya. Memang Tuan Guru ini sudah sangat terkenal. Oh ya sudah tuh ya, kalau ada apa-apa silakan saja hubungi saya di padepokan sebelah sana ya, di padepokan yang oleh banyak orang itu, Raden Tirta itu. Oh, tapi saya kira nanti sebentar lagi saya kesini lagi untuk mengantarkan minuman dan makanan. Tidak apa-apa, tidak perlu repot-repot. Oh iya, tidak repot-repot, ini mah memang sudah tugas saya. Kemudian Ki Pitu selanjutnya pergi meninggalkan Ki Jaladri dan Raga Sukma. Seperginya Ki Pitu, kemudian Raga Sukma berkata, Ki Jaladri, Mbah Jala, jangan panggil Ki Jaladri atuh, panggil saja ya Aki Renjang lah, tidak apa-apa Raden. Oh ya, kita sedang ya berakhirlah kalau begitu, maaf ya. Emangnya ada ajian seperti itu? Ya, disebut ada ya ada, disebut tidak ya tidak. Apa maksudnya? Ya, termasuk juga guruku dahulu pernah memberikan sebuah ajian yang hampir mirip dengan ajian Paku Bumi. Ajian tersebut disebut ajian batu patung atau patung batu. Orang yang terkena ajian tersebut hampir mirip. Efeknya seperti yang dirasakan oleh Raden Tirta. Tapi agak berbeda cara pemakaiannya. Bukan dalam bentuk ajian, hanya saja suatu sugesti atau mempengaruhi perasaan alam bawah sadar seseorang, sehingga seolah-olah dia terpengaruh pikirannya untuk menuruti apa yang dikatakannya. Nah, tapi yang tadi diceritakan katanya Raden Tirta sampai diangkat oleh beberapa orang, sampai ada 4 orang atau 5 orangnya. Tapi tidak terangkat juga. Emang kamu tahu dari mana? Akang mah, kan kata Akang harus kita selalu berlatih tentang ajian Sabta Pangrungu. Kita harus selalu telinga kita harus setajam kalong, bahkan dalam deburan ombak sekalipun. Sungguh memang Raden sangat cepat tanggap dalam mengartikan, walaupun baru beberapa saat, beberapa hari kita berjumpa, Raden sudah mampu untuk menyerap pepatah-pepatah, ajian-ajian dari saya. Ya, baguslah kalau begitu. Walaupun kita tidak tahu, tidak ada orang yang langsung membicarakan hal-hal yang mereka rasakan, tapi kita sudah tahu dari pembicaraan mereka dengan kekuatan Sabta Pangrungu ini. Ini kan latihan, Kang. Iya, benar sekali. Bagaimana Raden? Saya sepertinya ingin juga ikut mengingatkan Raden Tirta bahwa ajian yang dimaksud itu tidaklah sekuat dan sehebat yang diceritakan. Tapi saya juga tidak tahu apakah ajian Paku Bumi ini sama dengan batu patung yang telah diajarkan ayah guru saya kepada hamba Raden. Kalau dari tadi patung batu mah, ajian patung batu mah dengan mempengaruhi pemikiran seseorang. Kalau ajian Paku Bumi mah Aki tidak tahu apakah sama, tapi walaupun efeknya sama, ya seperti itu. Nah, dicoba dulu aja tuh, ya sambil kira-kira mendalami ajian yang sama. Ya tentu Raden, terima kasih. Jadi kita coba saja untuk
ikut menolong Raden Tirta? Ya kalau menurut Aki Rencang bisa, ya silakan saja sambil ya sedikit memperkenalkan lah. Ya, memperkenalkan samaran kita dalam samaran yang tidak sebenarnya. Ya, bagus juga. Ayo kita coba saja, Raden. Setelah keduanya bersepakat untuk bersama-sama menemui Raden Tirta yang dalih yang masih dalam pengaruh ajian Paku Bumi, Ki Jaladri dan Raden Tirta, Ki Jaladri dan Raga Sukma selanjutnya mendekati tempat Raden Tirta berada, mencoba untuk menolong dan mengetahui apakah ajian batu patung sama dengan yang dimaksud dengan ajian Paku Bumi. Sampurasun. Rompes. Orang-orang dalam padepokan yang ditempati oleh Raden Tirta kemudian menjawab dan serentak hampir-hampir saja memandang kepada yang mengucapkan salam. Rupanya mereka kemudian menyadari seorang laki-laki yang agak tua dan seseorang lelaki muda yang menghampirinya. Kemudian Ki Jaladri atau Ki Rencang dalam saat ini berkata, mohon maaf, saya ingin ikut bergabung di tempat ini. Apakah tidak terganggu? Tunggu. Ki Picung menyambutnya. Salam dari Tuan. Saya terima dengan sangat lapang dada dan sangat senang hati. Tapi permintaan tadi Tuan untuk bergabung, saya rasa harus bertanya dulu kepada Raden Tirta, karena ada beberapa hal yang tidak perlu Tuan ketahui. Ya sudah, kalau memang salam saya ingin perkenalan dan ingin mendekatkan diri diterima, saya syukur sekali. Tapi untuk diizinkan ikut bergabung, ya itu memang hak tuan-tuan juga mengundang ataupun menyilahkan kami untuk ikut bersama-sama dalam riungan yang sama. Ya, sebentar ya, Kisanak, mohon maaf ini sebelumnya. Ya, tidak apa-apa. Kemudian Ki Picung selanjutnya menghampiri dan mendekati Raden Tirta, kemudian bertanya kepada Raden Tirta, Raden, mau tidak mau Raden dalam posisi yang seolah-olah kurang baik kalau bertemu dengan orang lain. Saya khawatir ada orang yang menganggap Raden apa dan gimana, lemah atau seperti apa, seolah-olah mohon maaf Raden ini memalukan. Raden terkena ajian seperti ini, jadi Raden mau menerimanya atau tidak itu terserah Raden. Ya, benar sekali Ki Picung. Saya rasa ini bukan saatnya saya menerima tamu ataupun orang lain, orang yang bukan dari kelompokan kita. Jadi jangan diizinkan untuk ikut bergabung, tapi dengan cara yang sopan dan baik-baik. Wah, ya Raden, tentu saja. Setelah mendengar keputusan Raden Tirta, kemudian Ki Picung kembali mendekati kepada Ki Jaladri dan juga Raga Sukma, yang sepertinya Ki Picung ini tidak mengenali keduanya. Mohon maaf Kisanak, Raden tidak ingin diganggu, jadi kalau ada apa-apa silakan disampaikan saja. Tapi mohon maaf ini kalau untuk bergabung bersama kami, Raden tidak mengizinkannya. Tentu Raden tidak akan mengizinkannya, karena saya tahu dari aura-auranya Raden ini sedang tertimpa suatu masalah yang dianggap berat tidak berat, karena tentunya ini hanya sebuah ujian, tapi disebut ringan cukup mengganggu juga sepertinya jalan pikiran Raden.
Kalau saya diizinkan, saya ingin mencoba untuk menolong Raden. Mendengar perkataan laki-laki tua ini, Ki Picung agak tertarik. Memangnya Kisanak tahu dari mana bahwa kami sedang dalam menghadapi keadaan suatu masalah? Sama salah seperti yang disampaikan Kisanak barusan. Suatu masalah yang tidak dianggap berat, tapi juga tidak dianggap ringan. Dari mana Anda tahu? Sebenarnya dari aura-auranya pun, dari suasana, dari situasinya pun, saya rasa saya sudah bisa melihat. Wah, kalau begitu saya mau bertanya lagi kepada Raden Tirta. Tidak perlu. Raden Tirta kemudian menjawabnya secara langsung karena memang letak antara Ki Jaladri yang masih di luar dengan Raden Tirta yang berada di dalam padepokan tidak terlalu jauh. Obrolan mereka bisa didengar oleh seluruh orang-orang yang ada di sekitar padepokan, kecuali bisikan antara Ki Picung dan juga Raden Tirta. Pertama kali Raden Tirta yang masih dalam posisi duduk kemudian menggeserkan tubuhnya. Karena untuk bergeser Raden Tirta mampu melakukannya, hanya saja dia tidak pindah dari tempat duduknya semula. Aku rasa kau termasuk orang yang seolah-olah Sadurung Winara bisa melihat keadaan seseorang walaupun tidak bertanya langsung. Memangnya yang kamu tahu tentang diriku seperti apa? Begitulah kemudian Raden Tirta bertanya. Di dalam hati Ki Jaladri berkata, ya memang manusia itu bisa dipengaruhi dengan kata-kata. Padahal saya tahu Raden Tirta dalam suatu masalah ya dari Ki Pitu. Kemudian dari perkataan-perkataan mereka. Ketika saya berkata, saya ini tahu sebelum mereka bertanya atau menjelaskan. Di ujung-ujung mereka langsung mengatakan saja bahwa saya punya ilmu yang tinggi, Sadurung Winara segala rupa. Padahal ya biasa-biasa saja. Daripada pengetahuan yang dari bertanya banyak bertanya. Ini berarti benar-benar kalau seperti ini ajian Paku Bumi itu tidak jauh dari ajian patung batu atau batu patung yang seolah-olah tetap mempengaruhi jiwa seseorang dalam menjalankan atau menerapkan ajian ini. Begini Raden, sekarang Ki Jaladri berkata dalam nada suara sebagaimana orang umumnya berkata. Tidak ada orang yang serba tahu, hanya saja yang perlu Raden ketahui. Dari gerak-gerik, dari keadaan, saya bisa paham kalau sepertinya Raden ini dalam suatu masalah. Itu dikarenakan karena banyak orang berkumpul di sini, berbicara tanpa tentu arah, seolah-olah membicarakan sesuatu hal. Nah, dari keadaan seperti ini, saya menebak-nebak kalau Raden dan rekan-rekan yang lain di tempat ini sedang dalam suatu masalah. Kalau memang diizinkan, bolehkah saya ikut membantu permasalahan yang Raden hadapi? Sepertinya kamu bukan orang tua yang biasa. Kalau memang kamu bisa, silahkan. Bagaimana apa yang harus aku lakukan? Dan coba jelaskan apa yang terjadi pada diriku sebenarnya. Terima kasih Raden atas izinnya. Saya pernah mengetahui suatu ajian ataupun cara yang berakibat seperti yang Raden rasakan. Sepertinya Raden tidak bisa keluar atau bangkit berdiri dari tempat Raden sekarang ini. Itu bisa saya lihat, bukan saya tahu apa yang terjadi secara gaib ataupun ya hal-hal yang lainnya. Tapi terlihat ketika Raden menghadap ke sini, Raden tidak menggerakkan sekali.
tubuh Raden dari tempat duduk yang asal hanya bisa bergeser saja, ataupun merubahkan pandangan Raden ke arah saya. Jadi otomatis dari perlakuan Raden, saya rasa saya tahu, tapi mungkin istilahnya berbeda. Saya dulu pernah mengetahui suatu ajian yang disebut dengan patung batu. Watak patung batu ini ketika orang tertimpa ajian atau pengaruh patung batu, dia kondisinya kalau terduduk tidak akan bisa bangkit lagi. Kalau berdiri tidak akan bisa pindah. Kalau tertidur dia tidak akan bisa duduk atau bahkan berdiri. Bergerak pun tidak bisa, hanya tetap tertidur saja. Dan ini sepertinya, karena saya tidak tahu yang sebenarnya, mirip dengan yang dialami oleh diderita oleh Raden pada saat ini. Tunggu. Memang watak ataupun pengaruh ajian yang saya alami sekarang hampir sama seperti yang disampaikan, tapi namanya ajian yang menimpa saya konon katanya namanya paku bumi, bukan patung batu yang disampaikan Kisanak barusan, kata Raden Tirta. Lebih dan agak tertarik dengan perkataan Ki Rencang ataupun Ki Jaladri yang sedang menyamar. Kemudian Ki Jaladri menghampiri Raden Tirta dengan perlahan. Mohon maaf Raden, saya akan mencoba untuk membangunkan Raden, dan saya ingin Raden berpangku tangan dengan sekuat tenaga dengan keinginan Raden untuk berdiri. Gunakan seluruh kekuatan Raden dan anggap Raden tidak terpengaruh dengan ajian tersebut. Berpegangan kepada saya dalam posisi berdiri dan Raden harus berusaha untuk berdiri. Kemudian Ki Jaladri mendekati Raden Tirta dengan posisi berdiri dengan kuda-kuda yang kokoh. Raden Tirta kemudian dibantu untuk berdiri. Pada awalnya Raden Tirta cukup kesulitan, namun ketika dikatakan lagi kepada Raden Tirta harus berusaha dan menganggap tidak ada ajian ataupun sesuatu yang mengenai dirinya, perlahan-lahan Raden Tirta mulai menyadari ketika dahulu dia pernah diberikan suatu wejangan dari Ki Jaladri ketika di saat-saat berada di kapal waktu mencari rahasia pusaka sayap Garuda, bahwa hal yang paling kuat adalah pengaruh dari seseorang, dan ketika ingin terlepas dari pengaruh seseorang tersebut maka kita harus berusaha untuk keluar dari pengaruh itu. Dalam hal ini cara untuk keluar melepaskan diri dari segala penyakit dan ajian yang diterpakan kepada dirinya dari orang lain. Menyadari hal demikian, Raden Tirta mencoba untuk menghilangkan perasaan bahwa dirinya terkena suatu ajian yang disebut ajian paku bumi. Kemudian perlahan-lahan tenaganya mulai terasa dan tubuhnya mulai bisa terangkat sampai akhirnya dia bisa berdiri. Ya, benar juga ini. Aduh, saya bisa berdiri. Pegal sekali. Aduh lututku, pegal. Sudah Raden, sekarang Raden sudah sembuh, kata Ki Jaladri sambil menepuk-nepuk pundaknya Raden Tirta. Raden Tirta yang hanya baru bisa berjongkok pada awalnya karena memang kakinya terasa sangat sakit karena hampir sehari semalam dia terduduk saja, pun hanya bisa terduduk lagi. Namun bedanya pada saat ini dia bisa menidurkan tubuhnya, bisa bergeser dari tempat yang lain sebagaimana umumnya, hanya saja tenaganya belum pulih karena hampir sehari semalam dia terduduk saja di tempat itu. Itu namanya ajian batu paku.
yang sepertinya ada yang merubah namanya menjadi Ajian Paku Bumi. Dahulu pernah juga ada yang menamakan ajian ini disebut batu karang. Bagaimana batu karang tidak akan mudah bisa dipindahkan dari tempatnya, ataupun batu patung. Berat patungnya tidak bisa bergerak, dan sekarang menjadi ajian Paku Bumi. Dari hal itulah saya rasa pengaruh dari ajian yang Raden alami hampir sama dengan ajian batu karang. Dalam pada itu terdengarlah seseorang yang menepuk-nepuk kedua tangannya ataupun bertepuk tangan. Serentak orang-orang yang berada di balai-balai padepokan itu memandang kepada orang yang bertepuk tangan tersebut. Dilihatlah mereka semua kepada seseorang tersebut. Bahkan ketika Raden Tirta melihat orang tersebut, hampir-hampir saja dia tersujud dengan penuh rasa hormat dan penuh rasa penghargaan kepada beliau. Begitupun Ki Jakasuma dan Mang Sanja, terutama juga Ki Picung dan hampir semua orang selanjutnya seolah-olah memberikan hormat dalam posisi menyembah bagaikan kepada seorang raja. Rupanya dia adalah Baginda Raja Pandu Jaya yang kini sedang membebaskan dirinya dari tugas sebagai Maharaja atau Raja di Pandu Nagara dengan mengambil jalan kebataraan Teak. Terima kasih Bapak Tua, dan saya rasa Bapak Tua bukan Bapak Tua yang sepertinya biasa-biasa saja. Saya selalu mendengar perkataan-perkataan yang penuh siloka seperti itu dulu sekali dari Mahapati saya. Tapi aku rasa dia sekarang sudah tidak ada lagi di alam Marcapada ini. Entahlah apakah dia mengasingkan diri atau memang sudah kembali ke Sang Hyang Widi. Sembah sujud paduka ayahanda. Mohon maaf, putra tidak bisa menghormat kepada ayahanda dengan sebagaimana mestinya, karena terus terang saja putra baru terbebas dari suatu pengaruh ajian yang dinamakan Paku Bumi. Raden, putra, anakku yang aku sayangi. Dan yang lainnya, saya senang bisa bertemu dengan Jakasuma, Sanca, Picung, dan engkau Raden. Dan saya sepertinya baru melihat Anda, Bapak Tua. Siapakah Anda? Dan anak muda ini, siapakah anak muda ini? Baginda yang diceritakan adalah Pandu Jaya, Baginda Raja Pandu Nagara. Kemudian bertanya kepada Ki Rencang ataupun Ki Jaradri yang menyamar, dan juga kepada Raga Sukma. Ampun Paduka, hamba hanyalah seorang rencang daripada bupati salah satu negara daripada negara Pandu Nagara. Maksud saya kerajaan Pandu Nagara. Aduh, mohon maaf Baginda, saya jadi berbelit berbicaranya. Saya jadi tidak apa-apa Kisanak, tenang saja. Walaupun saya konon katanya adalah raja dari Pandu Nagara, tapi sekarang hanyalah sebagai mantan raja. Sudah aku serahkan kehormatan itu kepada anakku yang pertama.
Jadi pada saat ini saya bukan siapa-siapa, sama dengan Kisana, sama dengan yang lainnya. Bahkan boleh dibilang pangkat saya tidak ada apa-apanya dengan tuan-tuan yang ada di sini sebagai penggawa negara, bahkan mungkin orang kepercayaan dari putra saya, Raden Tirta. Baiklah, silakan semuanya duduklah dengan tenang, tidak apa-apa, biasa saja. Di sini pun tidak ada singgasana atau kursi Giading Kencana. Saya pun sama duduk bersama tuan-tuan semua, duduk di satu tingkatan dan derajat yang sama di lantai padepokan ini. Waktunya. Waktunya sudah cukup di episode kali ini. Semoga terhibur dan semoga kita bisa berjumpa lagi di episode selanjutnya. Like, komen, dan subscribe-nya di atasku Kang Agol. Wilujeng patepang deui permio.